Petani peternak sapi di Kabupaten Kupang saat ini sangat susah. Pasalnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesusahan masyarakat. Yang pertama, susah karena sapi di tahun 2025 tidak terjual satu ekor juga, baik itu sapi besar maupun sapi kecil. Yang kedua, akibat dari sapi yang tidak terjual, petani peternak yang meminjam dana kur dari perbankan sedang dikejar perbankan. Dana kur itu setiap tahun atau 6 bulan harus dikembalikan atau dibayar. Tetapi karena tidak ada sapi yang laku terjual, sehingga dana kur itu tidak dibayar. Dan petani peternak harus menghindari diri dari petugas perbankan. Yang ketiga, dinas peternakan tidak mengeluarkan rekomendasi pengiriman sapi antar pulau kepada pengusaha sapi. Ketua Petani Peternak Kabupaten Kupang, Otniel Nuban, yang ditemui di kediamannya di RT 09 RW 4 Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu pada Selasa 1 April 2025 mengatakan bahwa dirinya setiap hari mendapat telepon dari petani peternak yang ada di Kabupaten Kupang. Ditelepon untuk mempertanyakan kondisi penjualan sapi sampai saat ini. Jadi saya juga bingung kok tiap hari mereka telepon tanya perkembangan penjualan sapi, kata Nuban. Petani peternak ini menelpon sebab mereka sedang meminjam dana kur dari perbankan. Dana kur itu dipinjam untuk penggemukan sapi, tapi sampai saat ini tidak ada yang dapat menjual sapi karena tidak ada pembeli sapi. Usaha rakyat ini banyak sapi yang tidak terjual karena rekomendasi tidak sempat dikeluarkan kepada pengusaha, sehingga banyak sapi yang sudah dikumpulkan oleh pengusaha mereka tidak bisa kirim. Lalu sapi yang masih ada di petani di bagian kredit usaha rakyat dari bank itu tidak sampai dapat dijual karena persoalan yang paling penting ada sekarang ini adalah pembeli tidak mendapat rekomendasi untuk pengiriman. Nah, termasuk saya juga yang mendapat kredit tetapi tidak sempat menjual sapi untuk tahun ini karena sekarang hari raya sudah lewat, tetapi sapi masih tertahan sampai sekarang. Tapi dari bank semakin menekan kita untuk kita harus mengembalikan. Kalau tidak mengembalikan maka ada bunga yang harus kita tanggung lagi. Tidak bisa menunggu. Ya, dia harus terpenuhi, entah itu anak yang kuliah atau anak sekolah maupun kebutuhan sehari-hari, semuanya itu tidak bisa akan terpenuhi apabila kalau memang sapinya belum bisa terjual. Nah, terakhir kalau dia mengalami kesulitan, ada kalanya dia paksa jual. Nah, kalau dia jual dengan paksa berarti harganya tidak akan sesuai lagi dengan harapan. Kalau sapi tidak keluar ini kan pasti bukan saja sektor ekonomi yang terganggu, tetapi juga kan tiap hari aktivitas misalnya potong rumput dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk berkaitan dengan sapi yang tidak sempat terjual itu, masyarakat itu ruginya bukan hanya satu kali tapi dia panjang. Sebenarnya target waktunya hanya dijual dalam waktu 6 bulan, tetapi bisa 1 tahun. Nah, kenyataan sekarang bukan hanya 1 tahun tapi sudah lebih dari 1 tahun. Nah, jadi yang rugi itu masyarakat kecil sebenarnya. Istilah yang kita bekerja sama dengan para peneliti bilang pakai sistem TBR. TBR itu artinya teknologi biaya rendah. Teknologi biaya rendah itu menghemat waktu, tenaga dan biaya, tetapi hasilnya tinggi. Nah, sekarang ini bukan pakai teknologi biaya rendah, maka malah merugikan masyarakat. Hal yang sama disampaikan oleh petani peternak yang berasal dari Desa Oebola Dalam di RT 09 RW 04 Nelson Rasi. Nelson mengatakan bahwa di tahun 2025 ini peternakan sudah tidak bisa lagi berdaya sebab setiap hari dikejar terus oleh perbankan, belum lagi kebutuhan hidup sehari yang terus mendesak. Biasanya penggemukan sapi dilakukan hanya 6 bulan dan paling tinggi 1 bulan. Tetapi sampai saat ini penggemukan sapi sudah tidak lebih dari 1 tahun. Tahun 2020 belum ada 1 ekor sapi yang dibeli oleh pembeli sapi besar atau pengusaha sapi. Selama ini sebagai masyarakat kecil yang mana berkaitan dengan sapi-sapi yang ada ini,
sudah kami kasih makan ke orang, sudah menjalan 2 tahun, 1 tahun lebih tidak bisa keluar karena akibat harga sapi besar ini tidak baik. Artinya tidak ada pembeli, sehingga kami merasa bahwa ini perlu untuk pemerintah pusat membantu kami sebagai masyarakat kecil supaya kami bisa menutupi segala kebutuhan kekurangan kami yang ada di rumah. Oleh karena itu kami minta pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dengan bagian instansi peternakan untuk membantu kami sehingga kami sebagai masyarakat ini bisa dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan kami. Karena kami merasa bahwa ini perlu pemerintah ambil bagian turut pantau kami di lapangan sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah maka sudah jelas tentu pihak pembeli yang eksportir ini bisa dapat membeli sapi-sapi kami. Karena kami sekarang ini setengah mati, Pak. Kenapa setengah mati? Setengah matinya karena kami mau beli kopi gula saja tidak ada uang. Nah harapan kami, tipuan kami hanya jual sapi. Kalau modal sendiri dari mana? Nah kami mau jual, tidak ada pembeli. Karena orang-orang yang beli sapi besar ini katanya tidak ada izin. Sehingga kami minta tolong dalam hal ini pemerintah pusat dalam hal ini membantu kami supaya kalau bisa ada izin sehingga pembeli sapi eksportir ini bisa dapat beli sapi-sapi yang ada.